Ya, sebentar sebelum Bu Elsa mulai, saya akan slideshow terlebih dahulu. Oke, kemudian saya ambil ballpoint terlebih dahulu. Ballpoint di sini maksudnya. Nah, ini warna apa ya? Merah. Merah deh. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, misalkan suara saya kurang keras untuk video kali ini, mohon nanti kalian komen ya, atau apa yang belum jelas, misalnya sesuatu yang kurang. Nah, silakan kalian komen agar untuk pembuatan video dalam saya menjelaskan kepada kalian itu lebih jelas lagi. Sebelum mulai, nah Bu Elsa di sini menganjurkan kalian untuk punya buku ini ya, buku Kimia Farmasi. Nah ini kalian lihat ya, Kimia Farmasi yang volume 2, volume 1 maaf, volume 1. Nah ini yang digunakan. Kalian boleh pesan dimanapun, tidak harus di sekolahan, tidak harus di toko buku, boleh kalian pesan di Shopee atau apa yang sekiranya itu lebih murah. Oke, kali ini kita masuk ke bab baru ya, judulnya adalah polimer. Nah, ini polimer itu adalah bahan ya yang sangat berguna sekali di kehidupan kita ya, di mana polimer ini ya, ini pengertiannya yang harus kalian tahu pertama kali terlebih dahulu itu pengertian ya, yang jelas pengertian. Oke, di sini sudah ada. Nah, pengertiannya adalah polimer itu apa sih? Ya, polimer ya itu sebenarnya tersusun atas dua kata ya, poli dan mer ya. Poli itu artinya adalah banyak ya. Poli itu artinya banyak. Kemudian mer itu adalah monomer. Ya, saya tulis di sini. Ya, ini lama sekali memang. Ini sepertinya laptop saya ya. Oke. Monomer. Ya, monomer. Aduh, ini lama sekali. Ya, intinya poli itu banyak, mer itu monomer. Jadi kumpulan dari monomer. Nah, secara kata-kata itu pengertiannya. Nah, secara lebih jelasnya polimer itu adalah senyawa molekul besar ya. Poinnya itu senyawa molekul besar ya, poinnya besar ya, di situ ya, molekul besar berbentuk rantai atau jaringan yang tersusun dari gabungan ribuan hingga jutaan unit pembangun yang berulang ya. Jadi poinnya itu molekul besar ya, yang tersusun atas ribuan hingga jutaan unit pembangun. Unit pembangunnya siapa tadi? Monomer. Ya, monomer itu apa? Senyawa-senyawa. Nah, gitu. Senyawa yang berulang. Contoh, nah kalau dalam kehidupan sehari-hari itu kita bisa lihat ini gambar. Nah, kita lihat di gambar ini. Ada gambar apa ini? Ya, botol minuman yang berasal dari plastik. Nah, plastik itu adalah polimer. Terus lagi ini adalah apa? Ya, styrofoam. Ya, itu juga polimer. Nah, penyusun plastik itu monomernya apa? Penyusun styrofoam itu apa? Nah, kita next terlebih dahulu.
Nanti kita bahas untuk penyusunnya. Nah, kita lihat dulu. Nah, ini yang kedua setelah pengertian yang harus kalian tahu. Yang kedua adalah bagaimana sih pembentukan polimer itu. Ya, tadi kalian sudah tahu, Bu Elsa ulangi lagi. Polimer. Polimer itu adalah senyawa molekul yang besar yang tersusun atas beberapa atau jutaan ya atau bahkan miliaran unit pembangun. Siapa unit pembangunnya? Monomer. Ya. Nah, lalu kita harus tahu reaksi pembentukan polimer di sini. Ya, reaksi pembentukan polimer. Oke. Nah, reaksi pembentukan polimer, jadi polimer itu bisa terbentuk melalui dua reaksi. Ya, ada dua reaksi. Nah, yang pertama adalah polimer adisi. Yang kedua, polimer kondensasi. Nah, jadi ada dua macam, adisi dan kondensasi. Lalu ini, biar kita nggak terlalu panjang ya, reaksi pembentukan polimer itu disebut dengan polimerisasi. Ya, ini udah ada nih. Polimerisasi. Nah, ini. Ini kok lama sekali ini. Nah, ini. Oke, ini. Nah, ini. Iya, oke. Polimerisasi. Apa tadi polimerisasi? Itu adalah reaksi pembentukan polimer. Nah, umumnya ya reaksi polimerisasi untuk yang adisi terlebih dahulu kita bahas yang adisi. Umumnya terjadi pada monomer yang mempunyai ikatan rangkap. Jadi senyawa yang punya ikatan rangkap. Umumnya, nah ini monomer yang direaksikan dalam polimerisasi adisi adalah alkena dan turunannya. Di kelas 11 kalian sudah belajar tentang alkena ya, senyawa hidrokarbon. Nah, yang kebanyakan itu yang punya ikatan rangkap. Siapa yang punya ikatan rangkap? Alkena. Nah, itu. Dan hasilnya adalah produk tunggal satu saja. Itu. Oke. Nah, tadi ya kita lihat di sini. Oke, ini ada contoh. Ya, ada monomer ya. Monomer itu hanya satu. Kalau polimer itu banyak. Jadi polimer itu tersusun atas banyak monomer. Nah, contoh satu monomer ini. Monomernya itu ini. Monomernya itu ini. Nah, C2 yang ada ikatan rangkap duanya ini. Nah, ini dia mengikat CH3 yang ke atas, kemudian yang ke bawah H, yang ke bawahnya lagi H, juga yang ke atas sebelah kiri itu H. Ini monomernya adalah sudah ada propilena atau propena. Nah, dia akan mengalami polimerisasi atau reaksi pembentukan polimer yang adisi. Ya, jadi ini ya propena ini, nah ini ikatan rangkapnya ini itu pecah, ya pecah, ya awalnya yang punya ikatan rangkap, nah ini pecah. Jadi tunggal semua ya. Ikatannya jadi ini loh, strip-stripnya ini itu tidak ada yang rangkap, tapi semuanya adalah tunggal atau satu. Nah, ini kamu bisa lihat nih. Ini kan satu. Aduh, ini kok lama sekali nih. Nah, ini kan satu. Terus ini juga satu. Ini semuanya di sini tuh satu. Nah, ini gabungan dari ini kan propenanya kan satu aja tuh. Lah, di sebelah kanan tanda panah itu kan sudah digabung banyak begitu. Nah, ada 3 ini. Ya. Ini kan CH3-nya kan ada 1. Kemudian di sini ada 3 ya. Ini 1, kemudian 2, kemudian
3. Nah, ini lama sekali ini laptop saya ini. Oke. Nah, oh ya, misalkan kalian punya saran biar laptop saya ini tidak lemot ya, kalian tulis dong di kolom komentar ya, biar Bu Elsa juga enak juga. Jadi kalian cepet gitu loh, maksudnya kalian tidak bosen. Oke, langsung saja. Nah, ini tanda ini itu artinya itu sama aja. Nah, jadi di sini jadi polimernya adalah polipropilena. Dari monomernya tadi propilena menjadi polimernya polipropilena. Paham nggak sampai sini? Paham ya? Jadi kumpulan dari beberapa atau banyak monomer. Kalau monomer itu satu, kalau polimer itu banyak. Bentukannya adisi. Adisi tadi awalnya ikatan rangkap 2, terus tiba-tiba berubah jadi 1. Iya nggak tiba-tiba, maksudnya dari rangkap 2 terus pecah jadi rangkap jadi tunggal, ikatan tunggal. Oke, next ya, boleh ya, biar nggak lama-lama. Yang kedua adalah polimer kondensasi, ya. Yang tadi adisi, yang ini polimerisasi kondensasi. Itu penggabungan, ya. Jadi penggabungan monomer-monomer. Nah, langsung pada contohnya ya di sini pembentukan poliester, ya, pembentukan ini. Oke. Nah, ini ada monomer ya. Monomernya ini namanya adalah dimetil tereftalat ya. Rumus kimianya atau struktur kimianya itu sudah ada ini di atas ini. Ya. Ada bentuk seperti ini juga. Nah, penggabungan ya, tadi penggabungan. Monomer dimetil tereftalat bergabung dengan etilen glikol atau etilena glikol. Nah, lalu membentuk polimer ya, polietilena tereftalat atau PET. Nah, jadi pembentukannya bagaimana? Ya, jadi pembentukannya begini. Ini, nah, sebentar, ini biar muncul dulu. Ya. Aduh, kok ini belum muncul nih. Bentar. Nah, ini CH3 yang sebelah sini, ini itu dia akan pergi. Ya, pergi. Nah, ini jadi ini toh. Lalu yang etilen glikol ini hanya yang pergi. Nah, jadi ini kan pergi. Nah, OCH2, CH2O ini itu bergabung dengan ini, yang besar ini. Nah, itu bergabung. Jadilah seperti ini. Lalu yang keluar tadi kemana? Nah, yang keluar CH3 ini itu akan bertemu CH3O, maaf CH3O ya. Ya, CH3O. CH3O itu akan bertemu dengan H yang ini. Jadilah metanol. Oke, next. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Kemudian ini, pembentuk ini yang kedua ini sama kayak tadi. Jadi penggabungan. Oke, kemudian ini next yang ke selanjutnya, tadi yang pertama pengertian, yang kedua reaksi ya, reaksi pembentukan polimer itu polimerisasi, ada adisi dan ada kondensasi. Kemudian penggolongan polimer ini sebenarnya ada banyak, cuma yang saya jelaskan untuk pertemuan kali ini adalah yang berdasarkan asalnya terlebih dahulu. Ya, yang berdasarkan asalnya itu polimer itu ada 2. Ya, ini kalau kalian punya ini di sini itu sudah ada semuanya. Kalian tinggal, oh iya ada, udah selesai. Nah, polimer alam yang pertama ya, polimer berdasarkan asalnya itu ada 2, polimer alam dan polimer sintetis ya atau sintesis. Nah, kita bahas dulu yang polimer alam. Polimer alam berarti asalnya itu dari alam, dari makhluk hidup. Ya. Nah, ini yang pertama ini ada beberapa macam. Monomernya itu isoprena. Kumpulan dari isoprena
itu akan membentuk karet alam. Nah, gitu ya. Karena kan polimer itu terdiri dari beberapa monomer. Kalau monomer itu hanya satu molekul saja. Lalu asam amino. Asam amino berkumpul dengan asam amino, berkumpul dengan asam amino, pokoknya jadi satu. Terus dia bergandengan gitu ya, berikatan. Itu jadilah protein. Kumpulan dari glukosa bisa membentuk amilum. Kumpulan dari glukosa lagi bisa membentuk selulosa. Bedanya apa yang ini sama yang ini? Bedanya adalah kalau jadi amilum, sumbernya adalah dari beras, gandum, dan sagu. Kalau yang polimernya selulosa itu dari kapas dan kayu. Lalu ada kumpulan dari nukleotida. Itu ketika berkumpul ya, nukleotida itu akan membentuk asam nukleat gitu ya. Jadi kumpulan dari beberapa monomer akan membentuk polimer, itu kata kuncinya itu. Kemudian yang kedua itu polimer sintetis. Pasti tidak berasal dari alam. Kalau tadi berasal dari alam, ini tidak berasal dari alam. Ya, monomernya itu etena. Kumpulan dari etena membentuk polietena. Nah, tadi ya yang bungkus plastik ya itu ini monomernya itu polietena. Nah, kemudian ada propena, polipropilena, tadi botol plastik ya. Terus ini stirena, kumpulan dari stirena membentuk polistirena, itu bahan untuk membuat styrofoam. Kemudian ini yang penting, ini penting sekali ini, vinil klorida. Nah ini, vinil klorida itu ketika bergabung akan membentuk PVC. PVC itu apa? Polivinil klorida yang membentuk atau menyusun pralon. Ya, pasti ada kan pralon di rumah kalian. Nah, itu kalian keiseng-iseng gitu deh lihat apa pralonnya, pasti ada tulisan PVC. Terus ada teflon ini. Teflon itu polimernya tersusun atas banyak tetrafluoroetena ya. Ini nanti keluar ya. PVC kemudian vinil klorida ini keluar di postes ya, panci anti lengket gitu. Hanya itu saja. Nanti selanjutnya kita bahas minggu depan. Jadi ya simpulannya adalah tadi pengertian polimer itu kumpulan dari beberapa monomer ya. Pokoknya senyawa atau senyawa molekul yang sangat besar yang tersusun atas beberapa ribuan jutaan monomer. Kemudian reaksi pembentukan polimer dinamakan polimerisasi ya. Polimerisasi itu ada dua, adisi dan kondensasi. Adisi itu dari rangkap dua berubah jadi tunggal semua ikatannya. Kemudian ada kondensasi, gabung ya, menggabung kalau kondensasi. Lalu yang terakhir, yang ketiga itu penggolongan polimer berdasarkan asalnya. Ada polimer alam dan polimer sintetis. Polimer alam berarti dari alam. Ya, kemudian polimer sintesis berarti tidak dari alam. Yang akan keluar tadi PVC, kemudian tetrafluorena, pengertian juga keluar di postes. Sampai itu saja, jangan terlalu banyak-banyak ya, terus juga jangan terlalu panjang. Ya, terima kasih. Langsung lanjut ke postes. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.